Ya, pemirsa, kembali di dialog hari ini, pemirsa. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti akan melakukan pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ya, pemirsa, buntut dari laporan Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap video yang diunggah di kanal YouTube milik Haris Azhar beberapa waktu lalu berdampak pada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Keduanya akan menjalani pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka besok Senin di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, kita kembali ke dialog hari ini. Pemirsa, sudah ada Pak Usman dan juga Pak Heri. Pak Heri tadi menanggapi pernyataan dari Pak Usman bahwa kalau pejabat ingin menyelesaikan masalahnya seperti ini harus mundur dulu dari jabatannya. Nah, ini berkorelasi nggak Pak Heri kira-kira? Oke, jelas tetap berkorelasi ya. Sudah saya sampaikan di awal bahwa ini bagaikan dua simalakama bagi Pak Luhut. Di satu sisi dia adalah seorang pejabat publik, di satu sisi dia adalah seorang warga sipil. Kalau kata Bang Usman tadi, ya, lebih besar identitasnya sebagai pejabat publik karena ada gium yang mengatakan bahwa ini adalah Pak Luhut adalah menteri yang mengurusi banyak hal misalnya di zamannya Pak Jokowi. Nah, tentunya itu juga tidak terlepas dari situ. Nah, terkait dengan penguasa versus rakyat, ya sah-sah saja ada persepsi seperti ini. Saya kira memang ini yang terjadi, realitanya. Tetapi di sini kita harus tetap kawal agar yang menjadi tugasnya polisi, yang menjadi tugasnya para penyidik, ini benar-benar independen dalam menentukan nanti apa akhir dari kasus Pak Luhut versus Bang Haris dan juga Mbak Fathia. Ini yang perlu kita kawal baik-baik oleh masyarakat ya. Karena memang terus terang, kembali ke hal yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika ini berlanjut pada kasus yang tidak ada solusinya, ke depan ada presiden buruk terhadap kehidupan demokrasi. Tapi di satu sisi juga identitas Pak Luhut sebagai warga sipil juga itu tidak bisa kita nafikan begitu saja untuk membela dirinya. Nah, makanya polisi di sini lebih baik harus independen. Dan kita harapkan juga Pak Luhut ini tidak, kita harapkan jangan menggunakan intervensi kekuasaannya dalam kasus ini. Biar terang benderang siapa yang salah, siapa yang keliru, dan siapa yang benar misalnya. Tapi bukan persoalan siapa salah dan benar sebenarnya. Tapi kita cari solusi. Misalnya kalau dugaan keterlibatan Pak Luhut itu ada di dalam itu, ya kita buktikan bersama. Hasil risetnya Bang Haris dan Mbak Fathia silakan dibuka gitu. Itu yang bagusnya. Saya kira itu solusi yang terbaik sehingga publik tidak bertanya-tanya keterlibatan si Pak Luhut di sini. Itu maksud saya. Pak Heri, kan sejauh ini kan Luhut Binsar Panjaitan masih akan terus melakukan atau terus mendorong dari tuntutannya tersebut dan proses penyidikan juga masih terus berjalan. Ini ada kekhawatiran nggak sih Pak Heri kalau tanggapan masyarakat nanti adanya kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat seperti itu? Ya jelas pasti pandangannya nanti seperti itu karena di satu sisi tadi Pak Luhut ini adalah pejabat publik. Nah, silakan aja bergulir opini seperti ini karena saya kira ini zamannya demokrasi, kita terbuka, informasi juga terbuka, ya tinggal dipantau saja seperti itu, Mas. Nah, kalau Pak Usman melihatnya gimana Pak Usman? Ini ada pejabat yang menuntut warganya yang seorang aktivis ini, apakah turut memperburuk citra pemerintah ke depannya? Ya, itu tadi sudah saya jelaskan panjangnya. Tapi begini saja, kalau memang proses ini tidak bisa dihentikan, kita lihat nanti, tadi Bung Haris Azhar menyampaikan akan berencana melaporkan balik ya, Menko Kemaritiman dan Investasi atas beberapa hal yang dianggapnya sebagai masalah hukum. Kita lihat nanti, apakah kepolisian merespon dengan cara yang sama, ya, memanggil menteri atau berani menetapkan tersangka. Di situ kita akan lihat seberapa jauh sebenarnya independensi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum negara atau sebagai alat dari pemerintah yang berkuasa. Itu saya kira ujian yang selalu ada di setiap pemerintahan yang
tergoda untuk menggunakan instrumen kekuasaannya seperti kepolisian atau kejaksaan atau militer untuk menghadapi rakyatnya yang dianggap kritis atau rakyatnya yang dianggap berbeda pandangan atau bahkan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi saya kira kalau pemerintah sungguh-sungguh mau menjamin ya kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, seharusnya kasus seperti ini tidak terjadi. Seharusnya perkara ini dicabut. Dibuat saja debat publik tentang apa yang dituduhkan di dalam laporan itu, atau apa yang dibicarakan di dalam percakapan di YouTube tersebut, sehingga semua masyarakat bisa mengerti apa benar ada dugaan konflik kepentingan antara Menko Kemaritiman dan Investasi dengan sejumlah perusahaan atau salah satu perusahaan yang sekarang sedang mencoba berebut akses lisensi terhadap penambangan emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Nah, kita kalau ke Pak Heri. Pak Heri, ini kan sebenarnya Pak Luhut juga sudah melakukan langkah persuasif seperti 2 kali somasi yang jawabannya tidak memuaskan beliau. Ini kalau menurut Pak Heri sendiri, ini Pak Luhut ini sendiri sudah melakukan langkah persuasif yang baik belum sih? Menurut saya somasi ini itu salah satu cara yang bisa ditempuh, karena tudingan Bang Haris maupun Mbak Fathia ini tudingan menurut saya, tudingan yang harus dibuktikan. Sekalipun itu benar, misalnya riset itu harus dibuka, termasuk tadi ada kanal-kanal debat publik, ya silakan gitu. Tapi kan hal-hal ini menurut saya, karena sepengetahuan saya beberapa staf dari Pak Luhut juga mengatakan sudah adanya persuasif, tapi tidak direspon dengan baik kan oleh pihak Bang Haris Azhar. Benar atau tidaknya ya disampaikan di fakta hukum gitu loh. Nah itu maksud saya. Tapi lebih dari situ, kita doakan agar proses independensi dari kepolisian ini benar-benar terwujud nyata ya. Jangan sampai hanya sebagai kiasan atau jargon doang. Oke. Pak LSPD seperti itu. Oke, baik. Terakhir kita ke Pak Usman. Pak Usman, ini bagaimana dari perspektif Anda melihat langkah kepolisian ini dan implikasinya bagi HAM di Indonesia seperti apa nantinya? Ya, ini langkah yang kesekian kali di antara sekian banyak kasus penetapan tersangka terhadap sejumlah warga yang dianggap katakanlah kritis atau dilaporkan oleh pejabat, baik itu pejabat bupati atau pejabat kepolisian atau bahkan politisi. Lihat saja data SafeNet misalnya, Koalisi Kebebasan Berpendapat di Internet, yang memperlihatkan begitu banyak warga masyarakat Indonesia, baik warga biasa, aktivis atau aktivis petani atau aktivis anti tambang yang dikriminalisasi gitu ya. Bahkan beberapa di antara mereka mengalami intimidasi, mengalami kekerasan, dan ada juga yang mengalami teror lebih parah, rumahnya dibakar atau dibunuh gitu. Jadi dalam 5 tahun atau dalam 10 tahun terakhir ini harus kita lihat sebagai rentang waktu di mana kita bisa mengevaluasi seberapa jauh sebenarnya kepolisian mengimbangi kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah tanpa terlihat berpihak di antara salah satunya. Bahkan kalaupun misalnya mau terlihat berpihak, mestinya terlihat berpihak kepada kepentingan masyarakat atau setidak-tidaknya kepada negara. Karena kepolisian kita ini kepolisian negara Republik Indonesia, bukan kepolisian pemerintah Republik Indonesia. Baik. Kata Republik itu adalah rule of law, penegakan hukum, human rights, hak asasi manusia, dan perlakuan yang setara terhadap warga negara. Baik. Terima kasih banyak Bapak Heri Mendrova selaku Direktur Eksekutif CISA dan juga ada Bapak Usman Hamid selaku Direktur Amnesty International Indonesia. Semoga masalah ini cepat selesai dan kasus ini tidak mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.